ini juga akan dijalankan secara webinar. Jadi jika rekan-rekan mempunyai pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom Q&A ya, Bapak Ibu semua, atau melalui fitur Q&A, bukan di chat box. Sampai sini Bapak Ibu mengerti? Saya mungkin boleh dibantu di responnya melalui chat box. Baik. Terima kasih yang sudah merespon. Untuk rekan-rekan yang lain, saya juga boleh bantu responnya ya, karena takutnya ternyata suara saya terlalu pelan atau temponya terlalu cepat. Kalau Bapak Ibu tidak memberikan feedback gitu kan, saya jadi nggak tahu harus berbenahnya seperti apa. Oke, thank you. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, jadi Bapak Ibu semua harus mengetahui di sini sebenarnya Bapak Ibu nantinya akan bekerja sama dengan siapa dan apa saja sih yang harus dimiliki. Pada dasarnya Bapak Ibu semua nanti itu akan bekerja sama dengan yang namanya platform digital. Di sini PMOO itu hadir sebagai regulator ya Bapak Ibu semua, bukan sebagai mitra ataupun juga lembaga yang akan bekerja sama langsung dengan rekan-rekan. Nantinya Bapak Ibu semua akan bekerja sama dengan platform digital yang akan mengurus perjanjian kerjasama. Secara bisnis to bisnis akan dilakukan dengan platform digital. Platform digital sendiri di sini adalah Tokopedia, Bukalapak, Injar, Pintar, Karirmu, dan juga Siap Kerja. Kemarin Bapak juga sudah familiar dengan platform digitalnya, jadi uh, yang bisa dilakukan sekarang sampai dengan nanti 2024 adalah Bapak Ibu menyiapkan dokumen untuk submission. Nantinya dokumen submission tersebut disubmit ke platform digital. Sampai sini saya izin hold dulu, apakah masih ada yang bingung tentang siapa itu platform digital? Boleh dibantu di kolom chat box, saya akan menjelaskan ulang. Tapi kalau semuanya sudah mengerti, saya akan lanjut. Jadi nantinya saya sambil ulang yang ini, platform digital adalah institusi ataupun lembaga yang akan menjalin kerjasama dengan Bapak Ibu semua. Oke, jadi Bapak Ibu tidak akan bekerja sama langsung dengan regulator, melainkan Bapak Ibu akan bekerja sama dengan platform digital sebagai mitra. Oke, sampai sini saya izin lanjut ya, rekan-rekan semua. Nanti kalau misalnya suaranya ada yang kurang jelas, Bapak Ibu saya mohon bantuannya ya, untuk diingatkan. Oke, untuk dari LPK Astika, kalau misalnya langsung dijelaskan inti-intinya nggak akan ngerti dan nggak akan bisa join ya, Mbak. Jadi saya ngasih tahu overview dulu secara helikopter, secara luas, biar Bapak Ibu semua tahu sebenarnya apa sih yang harus disiapin sama rekan-rekan semua. Karena kalau intinya aja saya namanya ngasih contekan, nggak bisa rekan-rekan semua. Maju banget tuh. Oke, jadi saya kasih tahu dulu Bapak Ibu semua, untuk rekan-rekan semua yang di sini sudah tergabung, terima kasih sebelumnya sudah mengikuti gitu kan, karena memang prosesnya akan panjang sampai dengan tahun 2024. Yang sekarang sedang dilakukan oleh PMO adalah membantu Bapak Ibu semua untuk mempunyai dokumen untuk submission ya rekan-rekan semua. Tapi sebelum kita ngomongin dokumen submission, saya mungkin mau tanya dulu, apakah di sini ada rekan-rekan lembaga pelatihan yang tidak memiliki website lembaga pelatihan? Website yang saya maksud di sini tidak harus berbayar, tapi website itu dedicated ataupun hanya punya lembaga pelatihan Anda. Kalau misalnya ada, saya boleh tolong dicantumkan di chat box Bapak Ibu nama LP-nya apa yang belum punya website, biar kita juga bisa tahu. Website itu berbeda dengan Facebook ataupun juga Instagram ya Bapak Ibu semua. Website itu yang depannya www. Jadi kalau Bapak Ibu hanya punya Facebook atau Instagram, secara otomatis Bapak Ibu tidak akan bisa diterima oleh ekosistem kartu prakerja. Jadi Bapak Ibu akan punya PR dulu nih sebelum menyiapin dokumen adalah membuat website yang bisa diakses. Oke, ternyata masih banyak yang nggak punya website. Saran saya, Bapak Ibu semua adalah membuat website terlebih dahulu ya, rekan-rekan. Jadi Bapak Ibu cari aja di Google gimana cara bikin website yang free, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Oke, materinya akan dikirimkan setelah sesi ini ya, rekan-rekan semua. Jadi hanya yang tidak punya website yang tolong komen di chat box. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Nah, setelah dari website, nantinya Bapak Ibu akan
diwajibkan untuk membuat dokumen submission ataupun dokumen pengajuan tentang pelatihannya, tentang tenaga pelatih, dan juga tentang fasilitas sarana prasarananya. Oke. Dari situ, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengajukan pelatihan secara daring, kita akan bantu connect dengan yang namanya LMS atau Learning Management System. Kalau Bapak Ibu belum punya LMS, Bapak Ibu semua bisa menggunakan LMS mirip platform digital. Jadi Bapak Ibu tidak perlu develop ya, gitu kan. Oke, buat Bapak Ibu yang mau melaksanakan pelatihan secara luring ataupun offline, nantinya di 2024 saat Bapak Ibu submit nih dokumen-dokumennya, kita akan mengakses ataupun mengunjungi lokasi pelatihan Bapak Ibu semua. Oke, kita saya izin lanjut lagi ya Bapak Ibu semua. Recording in progress. Dan untuk uji tuntas Bapak Ibu semua di sini Bapak Ibu diharuskan mempunyai PKS ataupun perjanjian kerjasama dengan platform digital. Bapak Ibu harus mempunyai nomor induk berusaha, mempunyai SK Kemenkumham dengan minimal 1 tahun, dan juga memiliki KSWP ataupun juga konfirmasi status wajib pajak. Oke, pertanyaan saya lagi ke Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu mempunyai dokumen keempat-empatnya? Silakan respon di kolom chat ya. Oke, ini saya lihat masih banyak banget yang belum punya website. Saran saya, Bapak Ibu yang belum punya website, bikin dulu aja. Oke, kita satu persatu, kita jalanin ya, Bapak Ibu semua. Oke, pertanyaannya tadi adalah, apakah Bapak Ibu semua punya konfirmasi status wajib pajak, punya SK Kemenkumham, dan punya nomor induk ataupun nomor izin berusaha? Oke, yang belum punya website, Bapak Ibu semua itu harus bikin ya, nggak bisa enggak. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak bikin, nanti pasti nggak akan keterima di program Kartu Prakerja. Begitu. Cara bikinnya gimana nanti juga saya kasih tahu. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan semua. Pertanyaan saya selanjutnya, siapa di sini yang belum pernah buka website Prakerja? Apakah dari rekan-rekan ada yang belum pernah buka website Prakerja? Atau apakah di sini ada yang nggak tahu tentang website Prakerja? Itu dulu deh. Oke, saya mau lihat dulu di kolom chat. Apakah di sini ada yang... Oke, landing page itu tidak bisa dikategorikan sebagai website ya. Rekan-rekan semua website itu dedicated. Oke, kalau gitu sekarang saya kasih PR dulu. Bapak Ibu tolong dibuka link yang saya kirimkan. Ada di chatbox prakerja.co.id/lembaga pelatihan. Di sini saya mau nanya lagi sebelum lanjut, siapa yang belum pernah buka sama sekali? Oh iya, yang sekarang tanggal berapa sih, guys? Apakah ada yang belum pernah buka sama sekali? Mintanya Pak Ayah pakai chip buat list. Oke, ini dari Pak Julius belum pernah buka. Saran saya dibuka dulu, Bapak Ibu semua. Ibarat kata tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu semua wajib untuk membuka dan membaca. Sebenarnya saya juga sudah yakin dari rekan-rekan Hilsi, khususnya Ibu Dewi, itu sudah mengingatkan bahwa Bapak Ibu itu sebaiknya baca terlebih dahulu. Karena Bapak Ibu sama saja membuang waktu kalau misalnya datang tapi nggak baca dulu. Konteksnya pasti akan berbeda dengan rekan-rekan lain yang sudah baca. Di saran saya, Bapak Ibu semua buka dulu, dibaca dulu, dicek syarat-syarat lembaga pelatihannya apa aja, nanti akan dijelaskan dengan detail. Kita izin lanjut ya, Bapak Ibu semua. Nah, tadi saya ngomongin soal website, yang dimaksud dengan website itu apa sih, Bapak Ibu semua? Website itu sendiri harus mempunyai beberapa komponen yang dinyatakan bisa lolos nih untuk menjadi mitra kartu prakerja. Yang pertama, website itu harus ada struktur organisasi. Bapak Ibu bisa lihat ada dua jenis struktur organisasi di layarnya. Ada yang eh, pakai foto, ada juga yang cuma bagan. Dua-duanya nggak masalah Bapak Ibu, selama memang jelas struktur organisasi lembaga pelatihan tersebut. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau yang mau bertanya di fitur Q&A ya, tapi kalau yang ingin memberikan pernyataan di chatbox. Sekarang saya tanya lagi mungkin ke rekan-rekan, walaupun saya nggak bisa dengar suaranya, siapa di sini yang sudah punya website tapi nggak ada struktur lembaga pelatihannya?
Apakah Bapak Ibu semua yang sudah punya website tapi tidak ada struktur lembaga, tidak punya struktur lembaga pelatihannya? Oke, berarti Bapak Ibu yang sudah punya website tapi nggak punya struktur lembaga pelatihan, dimasukkan ya Bapak Ibu semua, dibikin seperti ini. Bikin struktur lembaga pelatihannya, siapa komisaris utamanya, siapa direktur utamanya, siapa instrukturnya gitu kan. Itu ada contohnya, tinggal difoto, tinggal dibikin. Jadi saran saya jangan males Bapak Ibu semua, persiapannya panjang. Salah satu langkah awalnya adalah bikin website. Oke, ini kayak dari Ibu Sri Mulyati sudah ada strukturnya, tinggal dimasukkan ke website. Kalau baru niat, belum kita hitung Bu, tapi kalau sudah masuk ke dalam website baru terhitung ya. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu karena tadi sudah saya tanya. Untuk rekan-rekan dari PMO boleh dibantu link absensinya disebarkan kembali. Kita lanjut. Nah, ini saya ngambil contoh juga ya. Ada namanya dari Viascom gitu kan. Jadi Bapak Ibu selain punya struktur organisasi di dalam website, Bapak Ibu semua juga harus ada contact center atau contact us. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar peserta yang join ataupun masuk ke dalam pelatihan Bapak Ibu nantinya di program Kartu Prakerja, itu mereka tahu sebenarnya lembaga pelatihan itu valid atau enggak. Yang harus dicantumkan adalah email, alamat lembaga pelatihan, dan juga nomor telepon kantor atau nomor WhatsApp customer service. Ya Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu hanya memasukkan salah satu juga tidak akan valid. Kita izin lanjut, boleh? Karena ini sepertinya mudah nih untuk rekan-rekan saya dari lembaga pelatihan di Bu Hilsi. Tinggal masukin kontak asnya ya Bapak Ibu atau hubungi kami. Nah, setelah tadi ada struktur organisasi dan juga kontak us, Bapak Ibu semua harus punya informasi pelatihan. Di sini tuh yang kami maksud adalah pelatihan yang sudah pernah dijalankan oleh Bapak Ibu semua. Itu dijelaskan harga pelatihannya dan juga detail pelatihannya itu ngapain sih sebenarnya gitu kan. Ini ada contoh-contohnya, ada yang pakai foto gitu kan, ada yang cuma mungkin teks doang, dan dijelaskan journey ataupun next steps dari peserta. Pada saat mereka sudah baca, mereka mau daftar tuh gimana sih gitu kan, pelatihan yang sudah berjalan, ongoing gitu kan. Nah, itu tinggal diklik. Ini salah satu syarat yang kita majukan ke rekan-rekan semua. Sampai sini, apakah rekan-rekan lembaga pelatihan yang sudah punya website sudah ada informasi tentang lembaga pelatihan? Tentang pelatihannya, sorry. Gina is more, yes, Gina is 100% in transit. Oke. Ini yang respon cuma 2 orang, yang hadir 170, 168-nya kemana ya? Saya mau dengar suaranya dong, Bapak Ibu semua. It's gonna be hard for her. Oke. Baik, gitu dong. Kalau rame kan jadi saya semangat ngajarinnya juga ya, Bapak Ibu. Iya. Baik, berarti yang belum ada harga, yang masih belum detail, ditambahin ya rekan-rekan semua. Biar nanti pada saat 2024 dibuka, itu Bapak Ibu tinggal majuin aja. Website udah beres. Kan sekarang bulan September, berarti rekan-rekan semua punya waktu hampir kurang lebih 3 bulan untuk memperbaiki websitenya. Kita lanjut. Nigel is going to Nigel is the one Oke, ini mungkin yang jadi pertanyaan, Mbak, gimana cara buat websitenya gitu kan? Ini saya benar-benar cuma pakai Google, yaitu cara membuat website gratis, Bapak Ibu. Bahkan ada yang lewat HP. Jadi rekan-rekan semua di sini, tolong habis ini buka website lembaga pelatihan sama cara bikin website gimana. Oke, karena kalau Bapak Ibu nggak punya itu dan nggak punya SK Kemenkumham, NIB, KSWP itu sama aja bohong. Menurut saya sayang banget gitu kan, udah ada 176 di sini yang hadir. Saya harap sih 176-76-nya bergabung semua ya di 2024. Oke, kita lanjut. Boleh Bapak Ibu semua? Saya nunggu respon dulu. Oke, gitu dong, semangat. Jadi saya senang juga nih ketemu rekan-rekan semua. Oke, website itu sebenarnya nggak ada keharusan berbayar ya Bapak Ibu, selama website tersebut memang mengandung satu struktur organisasi, kedua contact us, ketiga program pelatihannya apa, itu tuh harus jelas. Selama ada 3 komponen tersebut dan bisa dibaca dengan jelas, maka websitenya go Bapak Ibu semua. Begitu. Dan untuk rekan-rekan yang hari ini mau minta file PowerPoint-nya, saya tidak akan memberikan kepada rekan-rekan yang tidak mengisi absensi ya, Bapak Ibu semua.
Jadi slide hari ini akan saya kirimkan hanya ke rekan-rekan yang mengisi absensi. Yeah. Untuk yang tidak mengisi absensi, saya juga mohon maaf banget, saya nggak punya kewenangan untuk mengirimkan karena nanti saya harus punya pembuktian siapa-siapa saja yang bisa mengakses dokumen ini. What he Absensinya udah dikirim dari tadi, jadi Bapak Ibu tolong bantu scroll juga. Nanti rekan-rekan dari PMO juga akan membagikan link absensinya lagi ya. um like for Nih example ketahuan nih banyak yang nggak dengerin dari awal nih, gitu ya. so he it's kind of like um a promise that Oke. it's Kita lanjut Bapak Ibu semua. Baik. Sekarang setelah tadi Bapak Ibu mempersiapkan website, Bapak Ibu mempersiapkan KSWP, mempersiapkan SK Kemenkumham, NIB, dan juga legalitas-legalitas lainnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau kasih tahu, pada saat nanti Bapak Ibu di 2024 dibuka nih pintunya untuk bergabung menjadi mitra lembaga pelatihan di Prakerja. Bapak Ibu kan pasti akan ketok pintu nih ke platform digital. Tokopedia, Bukalapak, Karirmu, Pintar, dan juga Pijar. Nah, Bapak Ibu tuh nanti akan melakukan submission. Ini saya ulangin lagi ya. Submission itu adalah pengajuan dokumen-dokumen yang nanti akan jadi dasar dari pelatihan yang Bapak Ibu aktifkan di Kartu Prakerja skema normal. Oke. Nah, seperti setelah itu Bapak Ibu tuh nanti akan diminta mengisi yang namanya RPP. Hari ini acaranya adalah tentang pembahasan RPP ya, rekan-rekan semua. Jadi pintu pertamanya adalah Bapak Ibu harus memberikan deskripsi pelatihan yang jelas. Sebelum ke sana, saya mau izin tanya, apakah di sini ada yang tidak punya handbook Kartu Prakerja? Silahkan di kolom chat box, apakah masih ada yang tidak punya handbook Kartu Prakerja? Oke, yang belum punya ya, saya minta tolong bantuannya yang belum punya untuk komen di chat box. Yang belum punya siapa? Oke, baik. Untuk yang belum punya, saran saya, Bapak Ibu cek deh grup WhatsApp-nya. Karena kemarin sama Ibu Dewi itu sudah dibagiin. Bapak Ibu sekarang, saya tahu rekan-rekan semua itu tergabung dalam suatu grup HILSI untuk skema normal. Banyak banget di situ masih belum ngerti konteks dari grupnya apa. Bapak Ibu jangan ngomel dulu gitu kan. Tapi Bapak Ibu scroll dulu ya. Saya minta bantuannya di scroll. Karena Ibu Dewi itu sudah pernah mengirimkan handbook dari skema normal. Jadi buat rekan-rekan yang nggak punya, saya cukup yakin Bapak Ibu berarti nggak baca dengan baik grupnya ataupun terlewat. Jadi saran saya di scroll dulu aja, ada yang namanya handbook skema normal Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjut. Nah, nantinya pada saat Bapak Ibu memberikan submission atau mengajukan pelatihan, Bapak Ibu semua itu akan diminta untuk mengisi deskripsi pelatihan ya, rekan-rekan semua. Nah, setelah tadi ada yang masih belum punya handbook, saya punya pertanyaan lagi nih. Siapa di sini yang sudah punya template dari RPP ataupun rancangan program pelatihan? Oke, yang belum punya, apakah sudah scroll grup WhatsApp yang dibikin sama Hilsi karena udah dikirimkan juga Bapak Ibu semua? Oke, ternyata sudah lebih banyak yang punya ya. Jadi kemarin Ibu Dewi sudah membantu kami mengirimkan template rancangan program pelatihan, profil tenaga pelatih, dan fasilitas sarana dan prasarana. Oke, baik. Kalau udah ada semua berarti saya aman nih ngejelasinnya. Kita lanjut kalau gitu. Nantinya pada saat Bapak Ibu memberikan deskripsi pelatihan, Bapak Ibu saya minta tolong bantuannya. Bapak Ibu harus menyebutkan yang namanya okupasi dan kompetensi dari okupasi yang dituju. Contoh, pelatihannya misalnya Microsoft Excel. Bapak Ibu harus menjelaskan kompetensi apa sih yang mau Bapak Ibu ajarkan di pelatihannya. Kita kasih contoh ya. Iya. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada contoh judul pelatihan dan juga penulisan deskripsi pelatihannya seperti apa. Oke.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada yang kita bold, ada yang kita hitamkan lebih jelas gitu kan. Di sini contoh yang sebelah kiri, penyusunan laporan keuangan itu tuh jelas Bapak Ibu. Tujuannya tuh pelatihannya apa sih? Tujuannya adalah untuk peserta diharapkan mampu mengerjakan tahapan-tahapan siklus akuntansi. Akuntansi. Sementara yang di yang sebelah kanan, untuk yang paling banyak nih topiknya ada di prakerja gitu kan salah satunya, strategi pemasaran di sosial media. Tujuannya adalah untuk membangun karir di bidang sosial dan meningkatkan skill yang terspesialisasi, Bapak Ibu semua. Jadi kemarin saya juga temukan ada beberapa lembaga pelatihan yang belum menuliskan tujuannya secara baik dan benar, okupasinya juga belum tertuang dengan baik ya, Bapak Ibu semua. Saya izin lanjut. Mas Rian, suara saya aman? Oke. Oke, sekarang saya lanjutin lagi. Ini karena banyak nih yang sudah punya handbook, siapa yang belum tahu atau belum buka okupasi apa saja sih yang diterima? Oke, pertanyaan saya lagi, yang sudah punya handbook, apakah sudah mengecek okupasi, bagian okupasi? Oke, duh, saya sedih nih Bapak Ibu semua yang udah punya handbook kok belum buka okupasi. Okupasi itu dasar pertama loh Bapak Ibu buat bisa masuk ke kartu prakerja. Oke, saya punya kuis kalau gitu. Yang sudah punya handbook ada di halaman berapa okupasi? Karena semua handbook sama nih. Yang lupa saya nggak mau. Kalau misal Bapak Ibu lupa sama okupasi, saya juga mau lupain Bapak Ibu semua. Ah, kalau gitu caranya. Jadi pertanyaan saya, yang sudah baca handbook ada di halaman berapa okupasi? Nah, ini saya senang nih kalau kayak gini. Udah terlihat jelas ya siapa yang baca, siapa yang enggak. Oke, baik. Jadi benar, Bapak Ibu. Okupasi itu tuh ada di halaman 13 sampai dengan halaman 21. Okupasi yang ada di kartu prakerja itu tuh banyak banget ya rekan-rekan semua. Jadi benar banyak banget okupasi di dalam kartu prakerja yang Bapak Ibu bisa kawinkan dengan pelatihan yang Bapak Ibu mau submit. Oke? Nah, ini loh. Jadi teman-teman yang belum punya handbook ataupun rekan-rekan lembaga pelatihan yang belum punya handbook udah tahu ya ada di halaman berapa ya sekarang ya. Ada di halaman 13 sampai 21 rekan-rekan semua. Di situ ada okupasi banyak banget, mulai dari yang menurut saya sendiri gitu kan, mulai dari kelasnya beginner level sampai dengan advance gitu kan, mulai dari kelas pemula sampai dengan kelas yang benar-benar sangat kompleks gitu kan. Di situ Bapak Ibu buka dulu okupasinya, ada apa aja, habis itu Bapak Ibu kawinkan dengan pelatihannya. Kalau memang ternyata okupasi yang kalau misalnya ternyata pelatihan yang Bapak Ibu sekarang ajarkan belum ada okupasinya, maka tidak bisa disubmit ke kartu prakerja. Karena pegangan kami adalah okupasi. Okupasi itu jalan dari 4 dokumen rujukan acuan gitu kan. Itu ada di handbook juga. Jadi untuk rekan-rekan yang satu belum punya handbook, buka grup WhatsApp-nya udah dikirim sama Bu Dewi dari 3 hari yang lalu, Bapak Ibu yang lewat baca. Dua, udah buka handbooknya, baca halaman 13 sampai 21. Kalau Bapak Ibu nggak mau baca, kalau Bapak Ibu ngelupain okupasinya, saya juga mau izin mau ngelupain Bapak Ibu di 2024. Oke? Jadi ada di halaman berapa? Saya mau ulang lagi. Bapak Ibu semua, silakan tulis di chatnya. Suka banget nih aku ngetes-ngetes. Oke. Sip 13 sampai 21 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus lihat di halaman tersebut, lihat okupasinya apakah sesuai sama pelatihan yang Bapak Ibu mau ajukan di skema normal di tahun 2024. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Saya jadi nggak ngerasa sendirian. Oke, kita lanjut. Nantinya kalau Bapak Ibu mau submit, judul pelatihan itu disarankan oleh kami adalah maksimal di 6 kata. Bapak Ibu bisa melihat contoh salah dan juga contoh benarnya gitu kan ada di layar Bapak Ibu semua, di mana kami melarang dengan keras Bapak Ibu menggunakan tips dan trik cara jitu cara cepat. Kenapa? Karena itu seperti menjanjikan ya Bapak Ibu iming-iming yang menurut kami itu fana gitu kan. Jadi memang to the point aja Bapak Ibu mau ngapain gitu kan, di pelatihan tersebut judulnya seperti apa.
Bapak Ibu bisa lihat yang ada di sebelah kanan. Oke, di sini kami tidak menerima pertanyaan via audio. Bapak Ibu silakan bertanya melalui fitur Q&A. Kalau nggak ngerti cara mengakses fitur Q&A, Bapak Ibu googling. Saya akan ngasih banyak PR Bapak Ibu semua. Oke, Mas Rian, kalau suara saya nggak jelas atau Mbak Enji, tolong dikabarin ya. Oke, kita lanjut. Nah, eh, nantinya ataupun pada saat pengisian RPP, saya kemarin menemukan banyak banget kesalahan. Bapak Ibu lihat yang warna merah ada mode pelatihan itu diisi daring ataupun luring. Jangan diisi dua-duanya ya Bapak Ibu semua. Satu dokumen submission itu hanya untuk satu moda. Jadi misalnya Bapak Ibu mau submit mengajarkan Excel untuk pemula, Bapak Ibu mau submit dua moda, daring dan juga luring. Maka Bapak Ibu harus punya berapa dokumen submissionnya? Blue for 2 weeks, if I'm not mistaken. Ulang ya pertanyaannya, Bapak Ibu silakan jawab ya. Bapak Ibu punya judul satu mensubmit Excel untuk pemula. Bapak Ibu mau submit daring dan juga luring. Maka ada berapa form submission yang harus Bapak Ibu kerjakan? Anda harus sip. Jadi nggak boleh ya Bapak Ibu kosongin atau nggak diisi. Bapak Ibu harus kasih ke kita informasinya daring atau luring. Satu dokumen submission itu mengunci ke dalam satu moda. Oke? Nah, dokumen rujukan okupasinya itu juga harus dicantumin Bapak Ibu semua. Nggak boleh enggak. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul ada di halaman selanjutnya. Yeah. Oke, sebelum itu Tata saya mau ngingetin bahwa kalau Anda belum memiliki handbook, sebenarnya harusnya minta ke platform digital. Tapi karena Bu Dewi berbaik hati, Bapak Ibu semua sebenarnya tinggal scroll di grupnya Hilsi ya, sudah dikirimkan oleh Bu Dewi. Oke, kalau ada yang nanya juga nih dari LPK Smartcom, kalau misalnya mau submit mode daring dan juga luring, itu namanya hybrid ya Bapak Ibu. Di kami itu masih full sinkronus, jadi belum ada hybrid, rekan-rekan semua. Bapak Ibu. Sorry, mungkin nambahin sedikit ya Pak ya. Misalnya ternyata dari LPK Smartcom itu punya dua model pelatihan dalam satu judul pelatihan yang sama, itu bisa disubmit dua-duanya Pak. Jadi pilih yang daring ya daring, yang luring gitu. Tapi kalau pertanyaan Bapak atau Ibu tadi maksudnya adalah gabungan dalam satu dalam satu pelatihan ada luring, ada daring, kita belum bisa. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, saya boleh Betul, lanjut? blended belum bisa. Iya, mau dilanjut Mbak Audi. Sip. Oke, jadi rekan-rekan semua udah lihat ya yang namanya platform digital tuh makhluknya seperti apa. Ini loh Bu. Oke, Bapak Ibu semua, kita izin lanjut. Nah, ini yang dari tadi saya tanya terus nih, okupasi itu tuh dari 4 dokumen rujukan acuan. Di halaman 13 sampai 21, Bapak Ibu bisa lihat ini ada okupasi-okupasi apa aja yang memang dibutuhkan. Jadi kita ngomongnya nggak salah ada dokumen acuannya, Bapak Ibu baca. Jangan nggak dibaca, oke? Nah, kita lanjut sekarang untuk judul referensi dan juga unit kompetensi. Sebenarnya pertanyaan yang sering muncul karena Bapak Ibu mungkin familiar ya dengan SKKNI. Biasanya nanya Mbak, boleh nggak sih kalau nggak SKKNI? Dan jawabannya adalah boleh. Selama memang itu diakui oleh nasional ataupun internasional. Kalau hanya Bapak Ibu aja yang ngomong, kita nggak bisa bantu validate ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya yang ngomong itu memang ada dokumen nasionalnya atau memang diakui secara internasional gitu kan, maka boleh. Lanjutannya biasanya adalah Mbak, kalau saya mau pakai lebih dari satu referensi, boleh nggak? Boleh. Tapi unit kompetensinya juga dicantumin ya. Yang mana yang mau Bapak Ibu ajarin. Dan ini yang banyak salah Bapak Ibu. Dari awal saya ngasih tahu ya, saat Bapak Ibu salah ketik satu angka aja, apalagi kalau di unit kompetensi ya. Terus Bapak Ibu upload dokumennya salah gitu. Misalnya harusnya unit kompetensi pemasaran itu dikeluarkan tahun 2012. Habis itu Bapak Ibu salah ketik nulisnya 2013, tapi dokumen yang diupload ada 2012. Pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu valid nggak? Saya mau nanya itu dulu deh. Misalnya saya salah ketik gitu. Harusnya unit kompetensinya keluar di tahun SKKNI tahun 2013, tapi saya nulisnya 2012, yang diupload juga ngasal. Oke, sip. Berarti Bapak Ibu udah tahu ya, jangan sampai salah ketik. Karena itu nanti fatal. Betul dari Pak Naima. Itu fatal Bapak Ibu di kami. Nantinya asesor tidak akan bisa menghubungkan antara okupasi yang Bapak Ibu maksud dengan yang realnya tuh dokumen acuannya kayak gimana.
Betul, jadi saya yakin banget Bapak Ibu di sini itu sudah pasti teliti, jadi saya mohon bantuannya untuk mengecek 2, 3 kali, 4 kali ya. Saya izin lanjut kok gitu. Di sini apakah ada yang tidak tahu tentang SKKNI? Harusnya sih nggak ada ya. Apakah Bapak Ibu ada yang nggak tahu apa sih itu SKKNI? locally. Uh, and Sip, berarti kita semua ada di halaman yang sama ya tentang SKKNI. Bapak Ibu saya yakin pasti sebenarnya sudah familiar, sudah tahu apa gitu kan. Tapi yang mungkin sekarang lagi ada di kebingungan rekan-rekan semua adalah saya harus pakai SKKNI yang mana sih gitu kan. Saran saya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sebenarnya adalah pemainnya sebagai lembaga pelatihan yang sudah lama berkecimpung juga, pasti Bapak Ibu bisa mengetahui SKKNI mana yang cocok. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, Bapak Ibu buka deh websitenya Tokopedia Spasi Prakerja atau misalnya Bukalapak Spasi Prakerja. Nanti di situ Bapak Ibu bisa lihat tuh SKKNI apa sih yang mereka gunakan. Itu bisa Bapak Ibu amati, tiru dan juga modifikasi. Oke? Nah, itu udah dia ngasih saran bahkan download ke BNSP. Dan sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak akan mengulang slide selanjutnya gitu kan, karena nanti juga akan kami kirimkan. Jadi tolong bantuannya Bapak Ibu perhatikan ya. Karena nantinya Bapak Ibu bahkan akan nge-submit pelatihan itu dengan minimal 15 jam loh. Saya paling jelasin cuma 1,5 jam. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh referensi penulisan SKKNI. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada satu yang dia sebelah kanan atas. Bapak Ibu bisa lihat dia satu pakai dokumennya Indonesia Occupational Task and Skill. Itu yang 2020. Satu lagi dia pakai SKKNI perikanan. Masing-masing judul referensinya dia ngunci di satu unit kompetensi. Itu boleh ya Bapak Ibu semua. Atau yang bawahnya Bapak Ibu juga lihat, dia hanya pakai satu SKKN ini, desain grafis dan desain komunikasi visual, tapi unit kompetensinya banyak banget. Nah, pertanyaan saya ke rekan-rekan semua, kalau sudah ditulis di unit kompetensi ini, menurut Bapak Ibu semua tuh harus tergambar nggak sih di pelatihannya? Harus bisa terlaksana nggak sih di mode pelatihannya? Kalau misalnya saya nih sebagai lembaga pelatihan, saya nggak mau ngelakuin gitu kan. Menurut Bapak Ibu, salah atau enggak? Waktunya adalah minimal 15 jam ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau bikin 30 jam boleh, bikin 20 jam boleh gitu kan. Oke, berarti Bapak Ibu semua sekarang sudah paham ya tanggung jawabnya pada saat Bapak Ibu menulis unit kompetensi itu tuh harus terlaksana dalam program pelatihan yang nantinya akan Bapak Ibu jalankan. Sip kalau gitu. SKKNI-nya boleh dari manapun ya Bapak Ibu semua. Kita lanjut. Oke, nah ini adalah situasi ideal dan juga situasi faktual yang nanti harus bisa tertuang di dalam RPP. Situasi ideal itu sendiri sebenarnya itu menggambarkan situasi yang mau dituju. Ini saya kasih contoh. Idealnya, eh, saya mungkin kasih contohnya yang rada receh aja ya. Idealnya, seorang wanita itu menikah sebelum 30 tahun. Karena orang Indonesia biasanya nikahnya suruh kayak gitu ya Bapak Ibu. Idealnya seorang wanita itu menikah 30 tahun. Tapi kenyataannya banyak wanita yang belum menikah karena fokus kerja. Nah, di situ kan akan muncul gap tuh Bapak Ibu. Gapnya berarti ada bagian-bagiannya adalah wanita yang tidak siap kerja itu kenapa dia nggak nikah? Akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Harapannya gap tersebut tuh bakal bisa terlihat dengan jelas. Kenapanya? Oke, saya mungkin ngasih contoh di sini rada receh ya gitu kan. Yang sekarang saya mau nanya mungkin ke rekan-rekan di sini yang punya Microsoft Excel, pelatihan Microsoft Office. Idealnya tuh mereka bisa ngapain sih Bapak Ibu? Kalau kerja tuh mereka bisa apa sih pada saat ngoperate Microsoft Office? Apakah mereka hanya bisa ngetik aja atau mereka bisa edit dokumen gitu kan? Atau menurut Bapak Ibu idealnya orang yang bisa Microsoft Word tuh bisa ngapain sih? Mungkin saya boleh dibantu di kolom chat biar kita sama-sama belajar. Nggak apa-apa ya, agak lama ya, rekan-rekan semua. Oke, paham formula, surat menyurat dokumen, bisa nyusun, bisa ngetik, berhitung, dan presentasi. Oke. Nah, kondisi nyatanya di lapangan tuh sebenarnya gimana Bapak Ibu? Apakah seseorang yang pernah mengikuti ataupun mengklaim dirinya paham Office pasti bisa langsung kerja?
Nyatanya Bapak Ibu semua kalau misalnya hiring orang nih, mereka bilang di CV-nya bisa mengoperasikan Microsoft Word. Aktualnya bisa nggak? Nah, belum tentu kan. Disitulah Bapak Ibu harus bisa menggambarkan secara nyata. Jadi antara kondisi ideal yang ada di lapangan, kondisi ideal yang diharapkan sama kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Jadi Bapak Ibu harus bisa menggambarkan seperti apa sih gap-nya. Dan saran dari kami, dari tim PMO adalah Bapak Ibu, kalau memang ada data pendukung, maka silakan ditulis. Ini kita kasih contoh ya, ke rekan-rekan semua. Nah, ini Bapak Ibu baca sedikit aja, karena nanti juga akan kami kirimkan ke rekan-rekan semua. Oke, ini nggak usah di foto juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu semua. Nanti kita akan bahas lagi kok, tenang aja. Saya mau izin lanjut dulu. Ini ada beberapa contohnya. Nanti Bapak Ibu juga bisa baca sendiri. Saya izin lanjut lagi. Ini juga masih situasi ideal faktual. Kenapa berulang sampai ada 3 slide, Bapak Ibu? Karena selain dari salah ketik, biasanya typo pada saat SKKNI, itu tuh banyak banget lembaga pelatihan yang belum bisa menggambarkan situasi ideal dan situasi faktual yang terjadi di lapangan. Saya udah kasih contoh nanti gitu kan, Bapak Ibu bisa baca sendiri juga. Jadi tolong setelah Bapak Ibu menulis situasi ideal dan situasi faktualnya, Bapak Ibu tanya ke timnya. Ini menurut kalian sudah tergambar dengan baik nggak sih gitu kan? Nah, jadi dari situ Bapak Ibu juga self checking dulu, jangan langsung kayak bener nih Mbak gitu kan. Bapak Ibu self check dulu, orang lain tuh udah ngerti belum gap yang ada di situasi gap ataupun kesenjangan antara situasi ideal dan juga situasi faktual. Oke, sampai sini saya mau tanya dulu, saya menjelaskannya kecepatan kah untuk rekan-rekan semua? Iya. Kalau nanti kecepatan, saya mohon bantu Bapak Ibu negur saya aja ya. Langsung Mbak terlalu cepat nih gitu kan. Oke, ada yang apa di caps lock, saya jadi takut. Baik, kita lanjut. Rekan-rekan semua. Nah, ini nih, hal yang juga susah-susah gampang. Nanti Bapak Ibu semua setelah dari tujuan, tadi kan ada tujuan umum, tujuan khusus, situasi ideal, situasi faktual. Ada yang namanya aspek kompetensi. Aspek kompetensi itu kita bagi jadi 3, Bapak Ibu, kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Saya sebenarnya nggak mau jelasin banyak karena saya cukup yakin Bapak Ibu setelah membaca slides hari ini akan lebih paham pengisiannya, gitu kan. Tapi mungkin saya kasih gambaran sedikit aja terkait kognitif yang paling kiri ya Bapak Ibu, itu tuh adalah cara berpikir. Kita juga udah buatkan contoh itu misalnya mengetahui, mengenali, terus jenis-jenis ataupun variabel-variabel pelatihan itu seperti apa saja. Untuk yang afektif itu adalah bentuknya sikap ya Bapak Ibu semua. Jadi dalam pelatihan ini sikapnya mau ngapain sih dia? Apakah dia menjadi inovatif, dia jadi cermat, dia jadi teliti, dia jadi disiplin? Itu Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan judul pelatihan yang akan Bapak Ibu submit. Selanjutnya untuk psikomotor itu menggambarkan perubahan tingkah laku. Dia mampu ngapain sih setelah dia ikut pelatihan ini? Itu harus tertuang di keterampilan di bagian psikomotor ya Bapak Ibu semua. Oke. Nah, saya izin lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Ini yang kita sepakatin dulu, Bapak Ibu semua. Saya mau punya pertanyaan sebelum ke slide selanjutnya. Kalau saya punya pelatihan, saya punya jumlah aspeknya itu enggak sama. Menurut Bapak Ibu boleh atau enggak? Di aspek afektifnya, misalnya ada 5, psikomotornya ada 3, kognitifnya cuma ada 1. Boleh nggak Bapak Ibu? Sip, betul banget tergantung tujuan pelatihannya dan betul jawabannya boleh. Senang banget deh ini udah pada siap berarti gabung ke 2024. Saya lanjut ya. Jadi benar Bapak Ibu, boleh gitu kan. Ini ada contohnya, salah satunya tentang petani modern. Tapi di marketplace ya Bapak Ibu semua ada okupasinya. Jadi dia itu memahami konsep di kognitif, dia itu memahami konsep pentingnya melakukan optimalisasi sosial media. Dia mau mengetahui dan juga memahami manfaat melakukan optimalisasi. Oke, di afektifnya, harapannya dia, sikap kerjanya adalah dia jadi bertanggung jawab, jadi integritasnya naik, sama jadi cermat.
Dan di psikomotornya seperti yang rekan-rekan lihat itu dia jadi mampu ngapain sih? Mampu melakukan optimalisasi di Instagram, mampu mengoptimalisasi marketplace, dia bisa menyusun harga. Itu harus Bapak Ibu tuang ya. Oke? Nah, ini contoh-contoh halnya nanti Bapak Ibu baca sendiri aja. Oke, saya izin pause dulu. Saya boleh minum dulu nggak ya Bapak Ibu? Lumayan panjang. Jadi saya izin minum 10 detik sebentar sambil rekan-rekan juga kalau mungkin mau minum atau mau nyatet. Terima kasih. Oke, udah tarik nafas, udah ngopi juga. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Ini yang namanya tujuan umum, tujuan khusus. Dibagi, format adalah ABCD. A-nya adalah audience, B-nya adalah behavior, C-nya adalah condition, D-nya adalah degree. Jadi, di sini Bapak Ibu semua, pada saat menuliskan tujuan umum ataupun tujuan umum, Bapak Ibu harus dengan format ABCD dan fokusnya adalah di level ataupun aspek psikomotor ya. Jadi dia mampu ngapain. Tujuan khususnya nanti itu harus bisa diturunkan di sesi-sesi pelatihannya. Saya mau ngasih contekan Bapak Ibu mau atau enggak? Gitu dulu pertanyaan saya. Oke, jadi ini ini contekan versi saya ya Bapak Ibu. Nanti kalau Mas Ren punya contekan lain silakan. Saran saya, tujuan khususnya itu disamakan dengan jumlah sesi. Misalnya Bapak Ibu mau punya tujuan khususnya, sesi gampangnya nyari yang gampang ya, tujuan khususnya 5. Nanti Bapak Ibu bikinnya 5 sesi. Kan di kita tuh minimal adalah 15 jam. Dengan maksimal per harinya adalah 3 jam. Kalau misalnya Bapak Ibu tujuan khususnya 5, Bapak Ibu tuangkan dalam setiap sesi itu masing-masing 3 jam. Sebenarnya Bapak Ibu udah hit sesuai standar kita. Jadi kalau misalnya di sini mungkin masih ada yang idealis, Mbak saya mau bikin 80 jam. Saran saya Bu, capek Bapak Ibu sekalian. Saran saya dibikin aja 15 jam. Nah, kalau memang Bapak Ibu mau di 20-30 jam masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memang memungkinkan menuangkan ide-ide briliannya menjadi pelatihan dengan durasi 15 jam, saran saya itu, Bapak Ibu bikin 5 tujuan khusus dituangkan dalam 5 sesi. Jadi setiap satu sesi itu menggambarkan satu tujuan khusus. Itu sebenarnya paling mudah Bapak Ibu mengerti juga secara logik berpikirnya dan juga nanti asesornya ya, Bapak Ibu semua. Oke. Bapak Ibu tadi juga lihat bahkan ada pelatihan yang dia pakai 2 unit kompetensi itu tetap bisa kok Bapak Ibu 15 jam. Ada yang cuma satu tapi 15 jam itu juga nggak masalah. Yang terpenting di kita adalah ada referensi dan juga ada unit kompetensi yang diajarin. Oke, jadi oke, saya ulang lagi. Saya menyarankannya berapa tujuan khusus Bapak Ibu semua? Silahkan di chat box. Save. Ada, ini yang jawab saya cuma 1 nih, cuma 3, 4. Saya tungguin aja 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi saya menyarankan adalah Bapak Ibu bikin 5 tujuan khusus yang dituangkan dalam 5 sesi. Oke, kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan nggak apa-apa, tapi itu sebenarnya mempermudah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu juga. Saya izin lanjut ya. Nah, ini yang namanya ABCD. Bapak Ibu silakan lihat. A adalah, udah lupa nih jangan. A adalah, silakan di chat box. Lupa ya, tadi forumnya adalah ABCD Bapak Ibu. A adalah, sip, terima kasih Pak Edi. B adalah behavior, nice. C-nya adalah, oke, D-nya adalah, sip. Dan nih, Mas Rian kayak gini bisa semua ini mah masuk ke 2024 di tes kayak gini absen. Sip, jadi Bapak Ibu masuknya adalah ABCD, audience, behavior, condition, sama degree. A-nya Bapak Ibu audience itu peserta pelatihan. Makanya Bapak Ibu bisa lihat ya, setelah dia menuliskan peserta, dia ngasih ngasih tahu nih ke asesor ini loh, siapa sih yang mau saya tuju? A-nya adalah audience. Behaviornya apa sih? Pesertanya kan audience. Habis itu diharapkan mampu membuat digital marketing. Contoh ya. C-nya adalah melalui unjuk keterampilan. Ini udah template Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tinggal amati tiru modifikasi. D-nya adalah degree. Degree itu adalah angka ataupun standar minimal yang Bapak Ibu harapkan keluar di unjuk keterampilan. Di kami nggak ada uji ya Bapak Ibu, adanya adalah unjuk keterampilan. Oke? Nah,
Untuk tujuan khususnya Bapak Ibu bisa lihat yang sebelah kiri menggunakan contekan gitu kan dari saya. Bikin 5 aja Bapak Ibu tujuan khususnya. Ntar sesinya juga kan ada 5. Begitu. Tapi kalau misalnya nggak 5 juga nggak apa-apa ya. Oke. Saya izin lanjut Bapak Ibu semua. Nah, pretest dan posttest ini tim akademiknya Bapak Ibu semua yang harus ataupun tim programnya yang harus extra miles ya Bapak Ibu semua. Oke. Harus extra miles itu apa sih? Itu menyiapkan soal-soal, oke? Jadi, Bapak Ibu nanti tolong bikin 3 bank soal yang masing-masing soal adalah 20. Oke? Nanti Bapak Ibu sekalian itu juga harus membuat kuis untuk minimal 5 pertanyaan. Kuis itu akan ada di setiap sesi pengganti ya, Bapak Ibu semua. Jadi tolong dibikin sesuai dengan regulasi. Kalau Mbak banyak banget sih persyaratannya, tenang aja. Itu tuh ada di handbook rekan-rekan semua. Ada di handbook dan bahkan ada di video. Saya nanya dulu di sini siapa yang sudah menonton video di Google Classroom? Apa janjian nggak ada yang nonton video di Google Classroom? Sedih deh. Udah buat capek-capek. Oke. Ih, udah nonton, mantap. Sip, yang udah nonton saya doain 2024 kita ketemu sebagai LP yang sudah di SK-kan. Amin. Oke, kita lanjut Bapak Ibu semua. Nah, ini contoh tulis soalnya ya. Jadi kalau tadi saya bilang kenapa sih tujuan khususnya 5 aja gitu kan. Jadi setiap tujuan khusus tuh mereka akan dibagi ada punya berapa soal sih gitu kan. Ada yang punya 4, ada yang punya 5. Nah, penulisannya bisa seperti ini. Ada berbagai macam-macam contohnya. Bapak Ibu silahkan mengamati, tiru, dan juga modifikasi. Oke? Saya izin lanjut karena ini sebenarnya nggak krusial gitu kan. Hanya masalah penulisan aja. Nanti Bapak Ibu saya yakin pasti bisa bikin sendiri. Saya izin lanjut. Nah, ini adalah yang banyak salah. Oke, saya mau bertanya gantian. Menurut Bapak Ibu, kalau saya bilang saya mau melakukan perkenalan pelatih, jelas nggak sih maksud tujuan saya mau kenalinnya gimana, siapa yang mau saya kenalin? Atau menurut Bapak Ibu semua ada cara lain yang lebih jelas dalam menuliskan perkenalan pelatih? Menurut Bapak Ibu, apa sih yang harus ditulis di kolom perkenalan pelatih? Itu pertanyaannya. Oke, udah ada beberapa yang jawab, saya mungkin respon dulu ya. Jadi pada saat pengenalan pelatih memang betul Bapak Ibu sebaiknya memberitahukan bahwa uh, pelatihnya biodatanya gitu kan, pengalaman kerjanya itu diperkenalkan melalui apa? Apakah mungkin Bapak Ibu extra miles bikin video YouTube tentang tenaga pelatihnya atau mungkin Bapak Ibu membuat slideshow. Kalau Bapak Ibu memang menggunakan tautan ataupun link-link lain, Bapak Ibu tolong cantumkan ya di situ. Misalnya oh saya bikinin nih Mbak slide-nya gitu kan, slides untuk tenaga pelatihnya Bapak Ibu cantumin aja. Oke? Nah, pertanyaan saya lanjut nih. Siapa yang di sini suka lupa kalau ngirim dokumen tapi nggak dibikin view for all? Kan kalau kita share dokumen nih gitu kan, itu kan bisa kita protect, kita private sama kita buka nih. Nah, siapa di sini yang suka ngirim dokumen tapi masih saya mau kasih contoh kalau gitu biar langsung nyata ya. Sebentar. Hmm, hmm. Oke, saya mau ngasih dokumen materi hari ini sebenarnya, tapi saya mau ngasih contoh salah. Saya dulu bikin sebentar ya, Bapak Ibu semua, karena laptop lemot. Nah, Bapak ya, Bapak Ibu banyak gimmick ya, biar nanti pas ngerjain langsung bisa. Oke, saya coba dulu sebentar. Oke, saya kirim file. Ini adalah contoh salah ya. Oke, Bapak Ibu bisa buka dokumennya nggak? Saya kirim link. Ini sebenarnya dalam materi hari ini, tapi saya kirimkan secara salah. Lah, kok bisa? Oke, saya yang salah dong. Oh, linknya bisa kebuka. Oke, ternyata nggak bisa. Nah, ini yang
terjadi ya Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mengirimkan link di RPP yang harusnya diakses oleh asesor secara mudah, Bapak Ibu tuh suka lupa ngebuka aksesnya, rekan-rekan semua. Required access. Sementara kan dokumen ini adalah bentuknya PDF ya nantinya gitu kan, ataupun slideshow yang memang tidak bisa dirubah. Jadi Bapak Ibu pada saat mengirimkan di double check dulu apakah memang dokumen yang Bapak Ibu gunakan untuk menjelaskan PPT-nya siapa, PPT si pelatihnya itu siapa, itu sudah memang bisa dibuka oleh umum. Bapak Ibu tenang aja, sama kita nggak bakal disalahgunain, karena memang kami juga sudah mempunyai kerjasama gitu kan dengan asesornya bahwa mereka tidak boleh menyalahgunakan ataupun kami sendiri tidak menyalahgunakan. Jadi yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu membuka aksesnya tersebut untuk bisa dilihat oleh umum. Oke. Jadi kan harus require akses, berarti dokumen yang dikirimkan itu harus langsung bisa diakses ya Bapak Ibu semua. Sip, kita lanjut. Kalau gitu Bapak Ibu udah nangkap, itu adalah contoh salah ya Bapak Ibu. Jadi pada saat memasukkan dokumen apapun ataupun link apapun ke dalam RPP, PTP, dan FSP, itu harus bisa dibuka oleh siapapun. Oke? Karena nanti itu sebenarnya yang bakal ngebuka bakal asesor aja sih Bapak Ibu. Nggak bakal saya buka-buka juga. Oke, kita lanjut. Perkenalan lembaga pelatihan juga kayak gitu untuk kegiatan What's in it for me. Saya mungkin nanya dulu, apakah di sini ada yang nggak tahu apa itu What's in it for me? Nggak apa-apa, kita di sini kan nggak ada salah benar ya, Bapak Ibu semua. Yang benar nanti saya kasih contoh di akhir ya, link dokumen tuh harusnya kayak gimana. Karena sekalian saya kirimin materi hari ini. Oke, di sini nggak ada yang jawab. Apakah tidak ada yang tahu tentang What's in it for me? WIEFM. Itu adalah kegiatan What's in it for me. Sebenarnya tujuannya adalah ngasih tahu ke peserta. Kenapa sih mereka harus ikut pelatihan ini? Sama halnya kayak dari tadi saya ngasih tahu ke Bapak Ibu. Kenapa sih Bapak Ibu harus ngikutin ini sampai selesai? Satu, karena saya bakal ngirimin materi hari ini cuma di akhir. Dua, karena dengan Bapak Ibu mengikuti ini, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam ekosistem kartu prakerja. Jadi, What's in it for me itu untuk betul Pak Altof Hasanul Iman untuk menjelaskan manfaat dan kepentingan mengikuti pelatihan ini ya, atau mengikuti sesi ini. Kenapa sih mereka harus selesai sampai akhir? Itu exactly yang saya lakukan sekarang ke rekan-rekan semua. Bukan wait for me. Kalau wait for me jodoh dong dari inflasi Indonesia. What's in it for me? WFM adalah what's in it for me. Wait for me berarti minta ditungguin. Bukan ya, what's in it for me itu adalah apa sih yang bakal mereka dapat. Dan kalau ice breaking mungkin yang kayak barusan dilakukan oleh Plasi Indonesia membuat semua orang kembali sadar di layar gitu kan. Jadi ice breaking itu untuk nge-crack nih. Tadinya Bapak Ibu mungkin udah punya stigma yang buruk tentang prakerja atau Bapak Ibu aduh susah nih, ternyata pas jelasin kayak gini oh lebih mudah ya. Itu adalah sesi ice breaking. Linknya nggak akan saya sebar sampai akhir, jadi Bapak Ibu harus ikut dulu sampai akhir biar Bu Dewi ataupun rekan-rekan sendiri gitu kan udah punya pemahaman lebih dalam setelah dijelaskan ini. What's in it for me ya Bapak Ibu semua. Saya izin lanjut lagi. Oke. Nah, perkenalan pelatih tadi udah saya kasih contoh juga, Bapak Ibu juga udah jawab tentang PowerPoint, terus habis itu slide seperti apa. Ini ada contohnya, nanti tinggal Bapak Ibu cek aja ya. Kita lanjut lagi. Ini sama What's in it for me-nya. Itu udah dikasih contoh seperti apa sih kegiatan ice breaking itu juga Bapak Ibu gambarkan dengan jelas. Mau amati tiru modifikasi monggo, mau diplek-plekan juga. Ya, ya udah gitu kan saya di titik ini. Saya izin lanjut lagi. Nah, ada yang namanya commit proses sama praktis di setiap sesi, rekan-rekan semua. Commit itu supaya peserta tuh beli dengan pelatihan ini ataupun sesinya. Proses itu dia bakal ngapain selama sesi tersebut, sama praktis itu tuh peserta bakal nguji pemahamannya gimana sih. Sebenarnya kalau digambarkan seperti ini aja tuh nggak akan jelas. Saya izin kasih contoh aja ya. Nah, ini untuk jenis pelatihannya. Jadi komit itu di awal tuh pelatih, misalnya tenaga pelatihnya memberikan motivasi. Oh, kalau misalnya saya memberikan motivasi, kalau rekan-rekan mengikuti pelatihan ataupun sesi ini sampai selesai, maka rekan-rekan semua bisa bergabung ke 2024. Itu saya menjelaskan tentang RPP. eh, Rekan-rekan semua mendapatkan dokumen untuk dibahas.
Nah, itu adalah aktivitas proses. Sama saya dari tadi kan memberikan soal nih. Itu adalah benar-benar apa yang saya tuangkan di RPP ini yang saya lakukan ke rekan-rekan semua. Jadi tadi saya kasih soal, saya demonstrasi juga contohnya link yang nggak bisa dibuka itu kayak gimana. Itu adalah proses ya Bapak Ibu semua. Kita lanjut ke praktis. Nah, praktisnya ini saya kan tadi sempat ngasih instruksi harus misalnya buka dokumen gitu kan. Nah, praktis itu Bapak Ibu tuangkan itu dituangkan di bagian praktis ya Bapak Ibu semua. Nantinya ini tuh bukan berbentuk video, nantinya akan dilaksanakan oleh tenaga pelatih Bapak Ibu. Again, saya ulangin yang ada di prakerja itu adalah sinkronus ya, bukan asinkronus. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang biasanya banyak lupa adalah yang XX ini nih, adanya durasi pelatihan nih. Bentar ya, yang gimana sih caranya? Oke. Nih, ini yang suka lupa diisi nih. Saya banyak banget nemuin lembaga pelatihan mereka udah bener nulis RPP tapi nggak ngisi durasinya. Itu pasti salah ya rekan-rekan semua. Saya izin lanjut. Oke, di sini tentang unjuk keterampilan. Oke, unjuk keterampilan itu instruksinya harus jelas ya Bapak Ibu. Harus dituangkan dengan detail peserta tuh kira-kira nanti bakal ngapain sih. Dan minimal aspek penilaian itu ada 4. Jadi 4 ke kanan dan 4 ke bawah nanti akan ada contohnya ya. Minimal ya Bapak Ibu, bukan maksimal. Tolong pay attention juga. Kita menggunakan skala Likert soalnya. Nah, ini saya ngasih contoh dulu instruksi unjuk keterampilan. Saya mau kasih tahu lagi yang paling banyak salah dari lembaga pelatihan. Bayangin kemarin kita udah ngomong ada 2000 lembaga pelatihan, ujung-ujungnya yang masuk ke kita itu baru 206. Submission pelatihan itu ada 5.900, yang keterima di kita cuma 1.000. Salahnya adalah di sini nih. Nah, jadi Bapak Ibu lihat yang saya hijauin, eh, di instruksi unjuk keterampilan banyak banget yang nggak ngasih tahu bahwa maksimal mengumpulkannya adalah 3 kali 24 jam. Eh, Kalau Bapak Ibu mau paling lambat ya, kalau Bapak Ibu mau 1 kali 24 jam boleh, 2 kali 24 jam juga boleh, tapi maksimalnya adalah 3 kali 24 jam. Kalau Bapak Ibu nggak nulis ini nih di RPP dan tidak ditulis juga di learning management systemnya, otomatis Bapak Ibu pasti gagal. Oke, nah, kita izin lanjut dulu. Sebentar saya clear dulu. Oke, nggak bisa lanjut. Oke, karena tadi baru dijelaskan berapakah maksimal waktu pengumpulan unjuk keterampilan, silahkan tulis di chat box. Tadi kan saya nanya nih, ada batas maksimal nih pengumpulannya, tuh kan? Oke, berarti itu maksimal ya Bapak Ibu 3 kali 24 jam itu wajib dikumpulkan. Kalau minimalnya Bapak Ibu mau 1 kali boleh, tapi maksimal 3 kali ya. Jadi tolong dicatat dengan baik, rekan-rekan semua udah nempel ke di kepalanya. Jadi habis itu tinggal bikin RPP, tinggal join. Ini masih ada yang 1 kali 24 jam. Itu kita mengatur adalah maksimal. Bapak Ibu tolong pay attention dengan maksimalnya. Masih ada yang salah, coba lihat jawaban rekan-rekan yang lain. Ketahuan nih nanti yang join siapa, yang enggak siapa. Kita lanjut. Ini adalah rubrik penilaian. Ingat ya Bapak Ibu, minimalnya adalah 4 ke bawah dan 4 ke kanan. Jadi skalanya 1 sampai 4 skala Likert. Ke bawahnya adalah ada minimal itu adalah 4 aspek penilaian. Bapak Ibu mau bikin 8, 9, 10 boleh, tapi minimal adalah 4. Nanti contohnya itu akan Bapak Ibu lihat juga di dokumennya. Ini saya juga ngasih contoh, Bapak Ibu bisa lihat 4 ke bawah dan 4 ke kanan. Di skala Likertnya 1 sampai 4, aspek penilaiannya itu minimal itu adalah 4 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu enggak mengikuti itu, otomatis tidak akan tembus. Oke? Nah, kan baru saja saya jelaskan berapakah aspek minimal yang harus ada di kanan. Oke. Sip. Aspek minimal yang harus ada di bawah adalah gampang banget kan sebenarnya bikin RPP. Makanya pasti udah keterima ini tahun depan. Sip. Kita lanjut lagi. Ini apa ya? Oh, aktivitas pengenalan untuk luring. Sebenarnya ini nice to have. Bapak Ibu nanti bisa baca aja untuk rekan-rekan yang mau submit pelatihan offline. Nggak susah karena memang instruksinya memang digambarkan secara jelas gitu kan. Kita juga udah ngasih tahu pilihannya seperti apa. Nanti tinggal diamati, tiru dan juga modifikasi.
Oke, ini untuk alat peraga ya Bapak Ibu. Kita nguncinya itu di rasio minimum 1:5. Jadi kalau misalnya pelatihan misalnya K3 gitu ya, alat berat, maka satu alat berat itu digunakan oleh 5 peserta. Sekarang saya balik. Kalau misalnya peserta ada 30, alat peraga harus berapa? Sip, berarti udah kunci semua ya, udah aman ya. Jadi ingat ya Bapak Ibu, kalau misalnya alat peraganya itu 1:5. Akan tetapi untuk pelatihan yang sangat bergantung dengan komputer itu harus 1:1. Misalnya Microsoft Office, untuk tenaga perkantoran umum, Microsoft Excel, untuk sekretaris gitu kan, itu 1:1. Tapi kalau misalnya pelatihan di luar yang menggunakan komputer, rasio ada 1:5. Oke, Bapak Ibu juga harus ngasih tahu spesifik dengan jelas, gitu kan. Misalnya mereka harus ikut, misalnya mau menggunakan handphone. Contoh aplikasinya tuh hanya ada di Android. Maka Bapak Ibu juga harus jelaskan bahwa pelatihan ini hanya untuk mereka yang menggunakan handphone Android, gitu kan. Itu harus dituangkan dengan baik juga ya Bapak Ibu nantinya di bagian peserta. Nah, ini yang bikin banyak nggak keterima. Sebenarnya ini penting banget, Bapak Ibu. Ini tuh sebenarnya cuman satu satu kolom yang Bapak Ibu gunakan untuk ngasih link aja. Jadi kuisnya linknya dimasukin sini, unjuk keterampilan masuk sini, sumber bacaan referensi yang masuk sini, dummy sertifikat masuk ke sini. Nah, tapi yang terjadi adalah rekan-rekan semua itu lupa ngebuka linknya kayak tadi yang saya kirimkan contoh. Jadi nggak ada yang bisa ngeliat tuh linknya apa. Kita semua bingung ini apa sih maksudnya dari lembaga pelatihan ini. Nah itulah yang terjadi bikin kegagalan di assessment. Jadi pastikan linknya itu bisa dibuka. Oke. Nah ini daftar pustaka juga kalau bisa Bapak Ibu menggunakan di luar SKKNI ada standarisasi lain, pastikan ada di sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu upload di G Drive ya Bapak Ibu. Habis itu linknya dimasukin ke sini. Oke. Sebentar. Saya mau cek apakah memang sudah selesai. Oke, ternyata udah selesai Bapak Ibu semua. Sesi 1 terkait dengan RPP. Sampai sini menurut Bapak Ibu apakah susah atau gampang bikin RPP? Ada 3 ya dokumen submission RPP, PTP, dan juga FSP. Saya hari ini izin jelasin RPP dulu karena kalau nggak nanti Bapak Ibu akan berantakan secara logika berpikirnya. Karena saya aja waktu itu butuh waktu 3 bulan Bapak Ibu untuk bisa bikin RPP yang akhirnya diakui sesuai dengan standar. Gampang-gampang susah sih. Oke, sekarang kita refresh sedikit tentang penjelasannya dari tadi. Udah nggak ada contekan sama sekali. Pertanyaan saya, dengan siapa Bapak Ibu harus bermitra di tahun 2024? Kan udah langsung salah tuh jawabannya. Ayo, jawabannya udah langsung salah nih. Oke, saya ulang ya pertanyaan. Dengan siapa Bapak Ibu harus ber-PKS ataupun bermitra di tahun 2024? Sip. Aman ya. Platform digital, Bapak Ibu, bukan ke PMO. PMO di sini adalah regulator. Saya jelasin sekali lagi. Bapak Ibu harus mengetuk pintu platform digital. Habis itu bilang, saya mau bermitra dong di platform digital Anda, gitu kan. Platform digital nanti juga akan menghubungi rekan-rekan semua. Bapak Ibu boleh milih. Kita punya 6 platform digital. Bapak Ibu boleh milih 1, boleh milih 5, gitu kan. Yang memang cocok aja dengan Bapak Ibu. Nggak ada paksaan di kami juga nggak mengatur Bapak Ibu harus kemana. Yang penting Bapak Ibu harus bermitra dengan platform digital, bukan dengan PMO. Karena PMO di sini adalah regulator. Platform digital dan Bapak Ibu sekalian adalah eksekutor. Jadi Bapak Ibu bermitra dengan platform digital. Oke, saya kasih kuis lagi. Sebutkan nama-nama platform digital yang tadi sudah muncul di layar. Sip, mantap nih. Jadi Bapak Ibu, biasanya udah tahu ya, ada yang namanya Tokopedia, Bukalapak, Pintar, Pijar Mahir, Karirmo, dan Siap Kerja. Nggak ada Shopee, Bapak Ibu semua. Shopee nggak masuk jadi mitra kita. Jadi memang hanya Bukalapak sama Tokopedia aja. Jadi jangan ditambah-tambahin ya. Shopee nggak masuk. Shopee buat kita check out belanja 10-10 aja ya. Jangan dijadiin platform digital. Oke? Pertanyaan saya lanjutan lagi. Em,
apa saja yang harus masuk di dalam website lembaga pelatihan. Ada 3 minimal. Itu di awal banget yang pay attention. Ada 3. Betul, struktur organisasi. Terus contact us. Satu lagi, bukan contact person, contact us ya. Oke, informasi pelatihan. Sip. Udah nih. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Apa lagi ya pertanyaan yang seru ya, biar Bapak Ibu bisa. Oke, ini pasti kayaknya ada yang lupa deh. Harus punya berapa bank soal sih, rekan-rekan semua? Sip. 3 bank soal yang masing-masing konten 20 soal ya, Bapak Ibu semua. Kayak gini kan senang nih, saya jadi rame-rame. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Di program prakerja, yang mana yang menjadi eh, sesi untuk penilaian? Apakah A, uji keterampilan, B, unjuk keterampilan? Sip. Oke. Nah, sekarang saya mau ngasih linknya dulu ke Bapak Ibu semua. Nanti boleh saya dibantu dicek aja sama rekan-rekan, karena sesuai janji saya akan kirimkan link. Oke, ini saya kirimin link ya, Bapak Ibu semua. Ini linknya udah benar belum? Berarti, oke, saya mau ngetes aja. Kalau kayak gitu, berarti apakah boleh nanti Bapak Ibu semua kalau ngirim link kayak gini? Jadi jangan diulangin ya Bapak Ibu salah yang saya buat sekarang. Bayangin kalau Bapak Ibu semua asesor, terus habis itu saya lembaga pelatihan gantian. Saya kirim nih, bisa kok, bisa linknya dibuka. Saya bisa banget ngomong, bisa kok Bapak Ibu, saya bisa buka linknya, gitu kan. Saya ngotot nih, bisa kok linknya, bisa nggak? Saya ngetes aja dulu, benar. Oke, link yang benar saya kirimin. Sebentar. Hmm. Jangan ya, jadi nggak boleh banget Bapak Ibu ngirim link ke yang barusan saya kirim. Nggak boleh, hukumnya benar-benar saya menolak keras-keras banget. Oke, sekarang bisa buka linknya nggak Bapak Ibu semua? Makanya, jadi Bapak Ibu juga nanti jangan kirimnya jangan salah. Kalau misalnya salah, saya yang ketar-ketir. Bapak Ibu udah ngirim link kok salah, nggak bisa dibuka. Oke, sip, bisa semua? Rekan-rekan semua? Oke, itu adalah salah satu contoh kesalahan minor yang tapi bikin gagal. Bayangin kalau tadi saya cuma ngomong, saya udah kirim ya Bapak Ibu contekannya, tapi itu saya tinggal. Nah, itu yang terjadi dengan program ataupun nasib Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bilang, udah kok Mbak, saya udah kasih link yang bener. Yakin banget kekeh, tapi ternyata yang akses segitu banyak orang, nggak ada yang bisa. Terus habis itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa nolong di titik ini karena saya dan Mbak Ije adalah regulator. Jadi please, please banget ke rekan-rekan semua, Bapak Ibu pada saat membuat dokumen ini, pastikan memang link-linknya itu benar, karena banyak banget yang salah, jangan sampai terulang. Oke, dan hari ini baru RPP, Bapak Ibu semua. Kita masih ada 2 lagi, PTP sama dengan FSP. RPP itu tentang program, PTP itu tentang tenaga pelatih, gitu kan. Susah-susah gampang juga, tapi sebenarnya bobot paling besar dari ketiga dokumen submission itu adalah RPP. Nah, PTP dan FSP saya akan bikin lagi sesi terpisah. Apakah boleh, Bapak Ibu semua? Kita set di minggu depan? Apakah boleh? Oke. Kita set di minggu depan karena kalau saya nggak salah minggu depan tuh hari Kamis libur. Saya izin set di hari Rabu. Apakah boleh Bapak Ibu semua? Hari Rabu kita bikinnya jam, sebentar ya, saya coba akses kalender dulu. Oke, hari Rabu di jam 14.00 WIB. Bisa ya? 14.00 WIB. Kita gentleman agreement dulu. Hari ini yang hadir itu 206, maka yang hadir lagi nanti di hari Rabu minggu depan tuh 206 juga. Hari Senin sama Selasa nggak bisa Bapak Ibu, kita ada beberapa kegiatan di kantor gitu kan. Memang lumayan padat Senin sama Selasa karena kami bisa libur. Jadi saya
bisa buka window di jam 14.00, kita akan bikin sesi kayak gini juga kurang lebih 2 jam. Mungkin nggak lama. Eh, kita nggak bahas FSP, fasilitas sarana dan prasarana, sama profil tenaga pelatih. Sama buat yang sekarang masih bingung apa itu LMS, saya juga akan tambahin di situ. Oke, linknya nanti akan dikirimkan lagi oleh Ibu Dewi dari Hilsi. Harapannya rekan-rekan yang hari ini hadir, besok hadir juga. Oke, kalau gitu semoga Bapak Ibu nggak marah dari tadi saya ajak bercanda semua, biar nggak mumet karena materinya panjang banget gitu kan. Semoga nggak bosen juga ketemu saya dan juga tim PMO yang lain gitu kan. Harapannya nggak jauh-jauh sebenarnya kita bisa ketemu di 2024, perjalanannya panjang. Saya akan coba bantu semampu saya dan juga tim kemitraan pastinya akan ngebantu juga serta Bu Dewi. Dan saran saya Bapak Ibu semua, tolong kalau Ibu Dewi memberikan pengumuman di grup, jangan kasih chat yang tiba-tiba jualan Shopee gitu loh. Jadi dibaca dulu, oke? Nanti Bapak Ibu lihat karena handbook, template RPP, PTP, FSP itu semua sudah dikirim. Jadi saran saya Bapak Ibu silakan download template RPP-nya. Habis itu Bapak Ibu coba mulai bikin RPP-nya dulu aja. Nanti kita akan move on ke PTP sama FSP. Dari saya itu dulu aja, Bapak Ibu semua. Tadi sih saya melihat Ibu Dewi ya sebentar. Saya mau cek dulu. Bu Dewi, saya sudah bantu promote untuk panelis. Apakah bisa, Bu? Oke, sip. Ini sudah masuk. Bu Dewi, suara saya masuk atau ada yang mau Bu Dewi tambahin untuk rekan-rekan Hilsi hari ini? Baik, terima kasih Mbak Audi, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Audi, teman-teman semuanya kasih jempol dulu. Terima kasih Mbak Audi sudah menjelaskan dengan luar biasa. Terima kasih banget ya. Ada Mbak Agi juga, teman-teman dari PMO. Bapak Ibu semuanya anggota HILSI seluruh Indonesia yang ikut pada sore hari ini dengan begitu jelas dan gamblang, Mbak Audi dari PMO sudah menyampaikan tentang bagaimana menyusun RPP. Sudah dikasih contoh-contohnya, sudah dikasih contekannya. Jangan lagi di grup nanyain kayak apa tuh contohnya, tolong di-share. Nah, itu sudah di-share tuh sama Mbak Odi barusan. Nah, Bapak Ibu apakah memperhatikan dengan cermat, apakah memperhatikan dengan fokus begitu? Nah, tergantung lagi. Nah, jadi nanti kalau habis ini di grup ada lagi yang nanya, tolong dikirim contohnya dong. Mohon maaf saya nggak jawab ya, karena sudah di-share. Kalau yang tidak hari ini hadir, nanti kita akan adakan di sesi berikutnya, tapi pertanyaannya pasti kita pending karena kita sudah melangkah 3-4 langkah ke depan. Kalau kita mundur lagi, kita tunggu mereka yang tidak serius, sama saja dengan kita mengorbankan waktu kita kemarin dengan sia-sia. Jadi kita fokus maju dulu. Sebanyak 200 sekian yang hadir hari ini, mudah-mudahan ini akan menjadi mitra prakerja di tahun 2024. Sesi 1 nih. Kan kalau yang nggak dengerin hari ini nggak hadir berarti pasti sesinya belakangan begitu. Ya, demikian mungkin penyemangat dari saya untuk Bapak Ibu semuanya. Tidak ada kesuksesan yang tidak diperjuangkan, tidak ada hasil yang tidak diupayakan. Jadi tolong Bapak Ibu dengan tim lebih fokus lagi untuk menyiapkan segala sesuatunya. Sudah dilihat, didengarkan tadi sebenarnya tidak susah, tapi juga tidak mudah begitu. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya tolong fokus aja. Demikian mungkin dari saya. Semangat teman-teman semuanya. Oh ya Mbak Audi, Mbak Agi, saya informasikan juga di sini beberapa teman-teman DPD sudah membuat grup DPD. Nanti lembaga-lembaga yang dari DPD itu akan difokuskan lagi dalam grup kecil pendampingannya sehingga lebih mudah kita untuk melakukan pendampingan per masing-masing DPD di mana mungkin provinsi yang belum ada sama sekali mitra, kita bisa upayakan di provinsi tersebut untuk bisa lebih difokusin
Mungkin itu sekedar informasi saja untuk tim PMO. Terima kasih Mbak Audi, selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore, Bu Dewi. Terima kasih. Baik, rekan-rekan semua, sekian sesi hari ini. Mohon maaf saya ngambil waktunya panjang banget. Ada di ruang pasti udah waktu sholat maghrib. Gitu kan. Hopefully kita bisa ketemu lagi di Rabu depan. Gitu kan, rekan-rekan semua. Jangan lupa isi atensi, jangan lupa buka website mata pelatihan, tonton videonya, buka yang tadi saya kirim. Dari saya itu aja, rekan-rekan semua. Senang banget lihat antusiasnya. Selamat sore, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih.